Jadi agak tegang ya. Oke, jadi di sebelah ada Bapak siapa? Pak Mary. Pak Mary di SMA ini jadi sebagai guru TKJ, produktif TKJ gitu. Terus di paling ujung ada Pak Wira selaku guru produktif juga TKJ. alias kepala program ya. Iya, diberikan tugas tambahan sebagai kepala program. Oke, nah ini kebetulan lagi habis UKK Pak ya tadi ya. Ini udah hari ketiga gitu ya. Dari hari terakhir dari 3 hari yang cukup melelahkan. Gimana Pak? Cukup melelahkannya nih? Iya, lumayan. Persiapannya gimana nih Pak sebelum UKK ini kayak gimana nih? Ya, persiapan kita jadi dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan anak-anak tentunya untuk menghadapi hari ini ya. Salah satunya di hari ketiga ini ya, mereka sudah kita persiapkan. Gimana nantinya hari ini mereka menghadapi dengan baik ya, biar lancar untuk yang diujikan. Kalau dari infrastrukturnya sendiri, gimana Pak? Kan ada server, ada kabelat, ada router tuh. Gimana tuh persiapannya dari jauh-jauh hari kan? Gimana? Kalau untuk infrastruktur 1 minggu sebelumnya udah kita siapkan. Kebetulan di sini kita udah siap memang dengan router, kabel jaringan juga sudah siap. Kemudian juga perangkat-perangkat lainnya yang akan digunakan oleh siswa seperti switch manage, ada tang krimping dan lain sebagainya, itu kita siapkan seminggu sebelum ujian, seperti itu persiapannya. Oke. Nah, kalau dari siswa sendiri nih, dari yang Bapak nih lihat gitu ya. Gimana setelah melihat hasil dari ujian mereka? Gimana kira-kira dari Pak Wira mulai dulu? Oke, kalau dari saya sih hasilnya memuaskan ya, walaupun belum bisa dikatakan sempurna, tetapi ya rata-rata dari mereka sudah bisa mengerjakan apa yang diminta dalam penugasan. Itu sudah bisa dikerjakan mulai dari perencanaan, perancangan sampai dengan konfigurasi. Ya walaupun masih ada sih yang belum sempurna seperti itu. Oke, nah kalau dari Pak sendiri ada tanggapan kira-kira melihat teman-teman siswa ini menghadapi ujian tahun ini tuh kayak gimana gitu? Oh, jadi mereka tentunya memiliki rasa yang berbeda ya. Artinya maksudnya feelingnya beda ya. Kayak seperti kita menghadapi ujian gimana kan rasanya ya. Pasti ada rasa grogi kan gitu ya. Ada kecemasan tentunya. Pada saat mereka mengikuti ujian itu pastinya mereka gugup. Jadi seharusnya sebelumnya yang kita sudah persiapkan di hari sebelumnya, kita udah latih gitu ya. Tiba-tiba mereka ngeblank atau bagaimana ya. Ya pokoknya ada alasannya. Mikrotik nggak bisa diakses lah, kemudian kabelnya jelek dan sebagainya ya. Jadi ya. kita udah siapin pagi-pagi itu, mereka udah prepare gitu. Jadi kita dampingi lah gitu. Jadi pada saat mereka mengikuti ujian, harapan kita biar lancar gitu. Ya padahal ya sebenarnya kita udah siapin yang siap pakai gitu Pak ya. Apa kayak mikrotik itu udah siap pakai sebenarnya, tapi mungkin karena tegang dan lain sebagainya ya tiba-tiba jadi nggak bisa diakses lah seperti itu. Tapi tahun lalu tuh jenis soalnya sama ya kayak sekarang ya? Mirip. Kalau tahun lalu hampir mirip tapi sedikit berbeda gitu Pak ya. Kalau tahun lalu soalnya ada 2 wilayah ya, dua wilayah sekolah, jadi wilayah 1 dan wilayah selatan. Kalau sekarang soalnya itu di satu wilayah tapi 2 gedung. Kalau yang tahun lalu 2 wilayah 2 gedung gitu. Itu sih kayak gimana ya? Tapi topologinya sama kayak sekarang ada VLAN-nya gitu. Betul sama. Kemudian yang membedakan juga dari perangkat tahun lalu kita pakai 2 mikrotik, satu sebagai router, satu lagi sebagai switch manage dan 1 switch manage WiGi. Kalau yang tahun ini kan kita pakai 1 mikrotik, kemudian 2 switch manage. Seperti itu. Itu perbedaannya. Tapi itu berarti yang ngerancang soalnya dari tim internal sekolah berarti ya? Betul, dari LSP.
LSP itu apa ya? Ya, Lembaga LSP. sertifikasi profesi. Oh. P1 kalau di sekolah. Oh gitu. Oh, berarti ada lembaga yang siap di sekolah berarti ya? Iya. Oh. LSP-nya kalau tingkat di sekolah ya internet sekolah itu P1. P1 namanya. Ya kalau di setara industri dia P3 gitu P3. LSP-nya. Kalau berarti itu bagian dari tim internal sekolah atau Bagian memang kayak vendor gitu ya? Bagian dari Internal. internal ya. Tapi berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Maksudnya? Artinya pendanaannya sendiri. Sendiri gitu. Tidak ada independen gitu. Tapi memang pelaksana atau yang disebut dengan asesor seperti itu ya, asesornya memang guru-guru dari sekolah kita atau sekolah dari pemilik LSP tersebut gitu. Oke. Berarti tapi dari struktur organisasi masih jadi satu di SMK Tabanan berarti ya? Enggak, beda. Oh beda. Beda. Oh. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu orang-orangnya memang dari kita, dari sekolah, tetapi di struktur organisasinya beda lagi. Dia di luar struktur organisasi sekolah. Itu sih kalau nggak salah ya. Karena yang menjadi dewan pengawas kalau tidak salah kepala sekolah, kemudian ketuanya itu dari Wakahumas, ada bidang-bidangnya lagi di bawahnya itu ya, itu memang orang-orangnya dari internal kita. Kemudian asesor baru ada yang dari luar, artinya Switch gitu ya. kita ada sekolah jejaring namanya yang bernaung di bawah LSP kita gitu. Ada beberapa sekolah seperti SMK Pandawa, kemudian SMK Dwi Jendre gitu. Jadi ketika mereka melakukan ujian, mereka menggunakan LSP kita karena tidak semua sekolah memiliki LSP. Oh gitu. Ya, Oh itu kenapa ya? Karena memang aturannya seperti itu apa nyari izinnya susah ya? ya untuk mendirikan LSP kan ada persyaratan-persyaratan khusus mungkin ya yang harus dipenuhi, mungkin dari adanya asesor di sekolah itu, adanya berapa orang, kemudian dan persyaratan teknis lainnya lah mungkin yang harus dipenuhi gitu. Tapi kalau peran LSP sendiri apakah pas UKK aja atau gimana dalam keseharian sekolah? Operasional sekolah? Kalau sejauh ini yang saya tahu Pas pada saat melakukan sertifikasi ya, Uji ini kan kompetensi namanya uji aja. kompetensi. Jadi kalau UKK menggunakan LSP, jadi setelah siswa itu kompeten, dinyatakan kompeten gitu ya, jadi mereka dapat sertifikat resmi yang memang dari BNSP. Oh BNSP ya. Ya, kalau mereka UKK tidak menggunakan LSP, hanya sertifikat dari Sekolah aja. saja seperti itu. Tapi sorry tak potong ya. Tapi itu berpengaruh nggak nanti ketika ke industri ya bahwa ada dua sertifikat nih antara BNSP sama si sekolah sendiri gitu. Kalau menurut saya sih lebih kuat yang dari BNSP ya, ketika kita punya sertifikat yang memang dari lembaga yang lebih tinggi gitu ya, apalagi selevel BNSP, ya. itu kan sudah nasional ya kan. Jadi ya kemungkinan peluang diterima dalam suatu perusahaannya kan lebih tinggi gitu. Karena sudah diakui secara nasional. Karena yang diujikan selama UKK itu kan standarnya standar nasional gitu ya, bukan standar sekolah, jadi standar nasional. Itu memang sudah ditentukan dari BNSP-nya sendiri. BNSP sendiri. Ya, ada namanya skema ya. Skema itu memang sudah Rujukannya dari BNSP. BNSP dari SKKNI namanya. SKKNI itu Apa tuh lagi SKKN ya? Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada I-nya Indonesia Iya, berarti ya. Rujukannya dari nasional, sana gitu loh. Kalau kayak gitu. dari guru itu bikin RPP itu ada Bikin silabusnya kurikulum dulu. gitu. Itu ada artinya apa namanya rule-nya ya, Iya. untuk membuat Patokan-patokannya. sehingga membuat soal itu gitu. Oh, berarti dari si LSP ini juga berperan dalam gini nggak sih membuat sebuah silabus di dalam sebuah sekolah, kurikulum di sekolah nggak? Untuk pelaksanaan UKK ya lebih ke teknisnya. Jadi uji kompetensi ini kan ada tahap-tahapnya gitu ya, mulai dari penyusunan MUK, materi uji kompetensi. Nah, di sanalah peran LSP menyusun MUK, kemudian menentukan instrumen apa yang nanti digunakan untuk ujian, kemudian sampai pelaksanaannya
itu sendiri seperti yang kita laksanakan hari ini gitu. Jadi sebenarnya prosesnya cukup panjang ya gitu sih. ya. Ada PNS Iya. saya dengar udah cukup rumit SKKNI gitu, banget. gitu ya, Pak. Aduh, tapi soal UKK hari tahun ini gitu, kira-kira dari Bapak sendiri sebagai guru gitu ya, yang udah memberikan semua yang sekolah bisa berikan ke siswa, apa nih harapan Bapak ke para siswa yang udah ikut ujian hari ini, Cak? Menurut saya sih harapan saya mereka bisa terserap di industri ya. Salah satunya Inom ya. Waduh. Mungkin ya kalau Oke. ada kompeten boleh tarik siswa kami gitu. Ya, Kalau ya. dari sekian siswa pasti ada 1-2 atau bahkan semuanya mungkin ya harapan kita. Betul. Jadi kita juga artinya di kurikulum menyiapkan kurikulum itu juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan industri juga seperti itu. Jadi suatu saat jika mereka nanti tamat, harapan kita mereka bisa diserap di industri sesuai dengan Bidangnya jurusannya gitu. ya bidangnya gitu. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan kan mungkin peluang bekerja kan itu ada banyak. Jadi sekarang itu ada istilah BFW modelnya Pak, bekerja melanjutkan wirausaha gitu. Jadi mereka kalau BE itu bekerja, jadi kita persiapkan mereka gitu loh. Kalau mau berwirausaha kita juga ada materi di sini kewirausahaannya juga gitu. Nah kalau melanjutkan lain lagi. Lain lagi, ya. Ya. Itu program dari pemerintahnya seperti itu, kita konversi bagaimana caranya di kurikulum kan seperti itu, memadu padankan dengan industri juga gitu. Ya. Jadi harapan seperti yang saya bilang tadi ya semoga mereka terserap di industri gitu. Oke, berarti itu harapan mungkin itu semua gini ya, Semua harapan sekolah sih kayak gitu Iya. ya. Harapan guru ya. Ya. Apalagi kan sekarang lagi ada tren tuh Esther kabur aja dulu tuh, tau nggak Pak? Iya, Kan iya. Benar. Ya kan Kabur padahal aja dulu. ke luar negeri gitu kan karena ngerasa udah nggak ada peluang kerja kan gitu ya. Nah ini apa namanya cukup menarik, apalagi ketika kemarin kan sempat tuh Pak Wira info bahwa ada kelas industri tuh. Nah itu kan ini sangat bagus sekali. Saya jujur aja jarang dengar ada sekolah yang mempersiapkan siswanya semaksimal ini, semaksimal sekolah ini kan gitu ya. SMK Tabanan ini gitu ya. Nah, saya jadi kepikiran soal kelas industri kemarin. Itu siapa sih begini Pak pencetusnya gitu? Kira-kira Pak tahu nggak ya? Kalau kelas industri itu sebenarnya ya boleh dibilang salah satu program ya di semua SMK ya, sekolah vokasi seperti itu. Nah, jadi itu memang program rutin gitu ya. Selain kelas industri juga ada guru tamu gitu. Nah, kalau kelas industri sebenarnya lebih menitik beratkan siswa mendapat experience atau pengalaman dari industri yang kita ajak kerjasama. Misalkan kita di jurusan TKJ kan seperti itu ya. Nah, siapa yang kita ajak kerjasama? Jadi yang kita ajak kerjasama pasti ISP, kemudian toko komputer. Nah, dari kelas industri itu siswa kita sebenarnya nih ya kita arahkan untuk semacam praktek lah di tempat di industri yang kita ajak kerjasama selama beberapa waktu sehingga mereka dapat pengalaman. Tetapi kalau misalnya ada keterbatasan dari industri gitu ya kayak di ISP mungkin yang sekarang ini kan ISP itu kebanyakan menggunakan sistem coworking seperti itu ya. Hybrid gitu ya. Hybrid, kerjanya bebas seperti itu, ruangannya tidak terlalu luas. Nah, jadi kan nggak mungkin menampung siswa kita sebanyak 60 sampai 70 orang gitu ya di satu tempat. Nah, maka dari itu khusus untuk kita di sini kelas industrinya kita yang menghadirkan dari pihak industri gitu. Sama halnya juga dengan guru tamu gitu ya. Tujuannya itu sama gitu. Jadi mensinkronkan antara kurikulum sekolah dengan perkembangan yang lagi update di dunia industri. Di dunia industri apa sih yang lagi update nih sekarang? Nah, itu yang kita Coba dikejar, transfer lah biar sekolah juga tahu gitu. Kalau dari kurikulum kan ya mungkin ya itu aja gitu. Soalnya iya sih kan kadang-kadang yang buat lulusan itu nggak siap mungkin gini ya karena yang di industri butuhnya apa tapi ketika udah masuk ke sana kok nggak bisa gini ya kan gitu ya. Saya pun pernah tuh
pas SMK, teman SMK kan gitu ya, masuk ke perusahaan gitu ya. Terus saya tanya ada install Debian nggak? Oh nggak ada gitu. Sementara pas saya sekolah kebanyakan Debian tuh, Debian, Ubuntu, terus kayak buat pemrograman dasar segala macam. Terus ada kayak komponen komputer tuh yang ada if segala macam lah. Oh ternyata nggak ada nih. Yang dapat udah bukan jadi kuliah. Oke bangun tower gitu kan. Antena kayak gini, radio segala macam yang sama sekali saya belum dapat di sekolah gitu ya. Ya jadi gap itulah yang saya rasakan Pak, yang saya rasakan selama ini. Dan ketika itu program dari pemerintah kelas industri itu Ya memang dipersiapkan dari pemerintah seperti itu memang di kurikulum seperti itu. Ya. Arti kita tinggal jalankan seperti itu. Tinggal kita bagaimana istilahnya? menyikapinya, melaksanakannya gitu. Seperti yang saya bilang tadi, teknisnya apakah siswa kita yang ditempatkan di sana atau Sebaliknya teman-teman gitu ya? atau teman-teman dari industri yang hadir ke sekolah untuk memberikan pemahaman baru gitu. Ya, nah itu dah. Setelah saya dengar kabar itu, saya jadi oke, ini udah mulai tahu nih arahnya kan gitu ya, dimana yang si pembuat regulasi, si pemerintah ini mungkin udah sadar, oh ada gap nih kurikulum antara industri dengan si sekolah kan gitu ya, makanya ada guru tamu kelas industri ini gitu ya. Tapi sejauh ini dari yang Pak tahu, selain SMK 1 Tabanan ini ada nggak sekolah lain yang ini ya, yang udah melaksanakan itu ya, sejauh yang Pak tahu aja? Hampir sebagian besar Pak SMK. Hampir semua ya? Iya, yang SMK. sedang menjalankan kurikulum dimulai kurikulum merdeka. Sebelum itu Nah, juga Pak sebelum ya? itu juga sudah Sudah ada. ada kelas industri. Dari K13 berarti udah ada ya? Ya, sudah ada. Oh. Cuman ya itu udah karena keterbatasan. Cuman mungkin perbedaan di teknis pelaksanaannya aja gitu. Teknis pelaksanaan seperti yang saya bilang tadi itu gitu. Kan kita sesuaikan juga dengan kalender akademik juga. Iya, betul. Keadaan. Sebenarnya SMK itu yang mungkin boleh dibilang paling banyak kegiatannya. Karena kan siswa SMK itu sebenarnya diharapkan untuk siap kerja kan gitu ya. Kalau dari ininya slogannya siap kerja SMK gitu kan, SMK bisa. Nah SMK gitu. Jadi gitu ya. dari PKL, kemudian kelas industri, kemudian ada guru tamu dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita di sini untuk guru tamu aja 2 kali dalam setahun gitu. Tiap di akhir semester mengisi jeda semester, kita biasanya mengundang teman-teman dari praktisi dunia industri untuk sebagai guru tamu gitu. Kalau perbedaannya dengan kelas industri ya, kalau kelas industri jumlah jamnya lebih banyak ketimbang guru tamu. Kalau guru tamu ya cuman 2 jam aja gitu. Ya, oke. Itu sih. Banyak banget tuh. Ada Iya, banyak programnya. ada program. Tapi itu sih yang mungkin diharapkan ya. Jadi banyak melibatkan praktisi lah ya. Ya kan? Praktisi dari bidang internet ini kan, supaya anak-anak juga terbuka tuh wawasannya kan. Ya tidak hanya siswa aja yang magang, guru pun ada program magangnya. Oh ada juga? Ya jadi biar link and match ada keterkaitan lah, biar nyambung nanti gitu loh. Oh ini yang sedang update di dunia industri loh. Oh ini yang sedang eksis gitu loh. Jadi nanti bisa kita terapkan ke anak-anak juga. Jadi kita ceritanya nggak kayak dia awang-awang gitu. Ya. Nanti ini begini loh sesuai kurikulum. Nah, jadi kita bisa menceritakan apa yang kita alami pada saat magang. Memang benar gitu. Kebetulan saya kemarin dan Pak Mary juga ikut magang ya. Pak Mary 1 minggu, saya 2 minggu gitu. Di mana Pak tuh magang? Kebetulan saya kemarin di Blip, Pak Mary juga di Blip gitu. Terus selama 2 minggu itu ya? Ya. Kalau kegiatan magang guru ini apa ya sih yang apakah sama kayak siswa? Sama. Diajak juga Ke lapangan gitu? ke lapangan juga. Selain itu di kantor bagian inovasinya bagaimana, Oh gitu. ke klien bagaimana cara menangani kan gitu ya, menangani kalau ada
error kan gitu, pemasangan gitu Iya. diajak, penarikan kabel diajak juga sama. Kalau itu setiap berapa bulan sekali itu ada program magang di gitu? Kalau magang guru itu digilir ya. Jadi semua guru produktif dapat giliran gitu. Kalau sudah semua dapat, nanti di rolling lagi. Jadi tidak nentu dia. Misalnya saya udah dapat tahun ini, tahun depan udah jelas enggak. Setiap tahun sih ada program guru magang itu. Karena kita terdiri dari banyak jurusan, jadi menyesuaikan. Misalnya seperti saya di tahun 2024 nih bersama jurusan BD, mungkin tahun depan jurusan apa gitu, yang akuntansi gitu, misalnya akuntansi dengan manajemen perkantoran gitu yang berangkat gurunya magang. Tapi itu satu guru setahun sekali atau cukup sekali gini magang aja sampai seumur hidup gitu misalkan? Misalnya ada dari pemerintah program upskilling namanya Pak gitu. Upskilling. Boleh kita mengikuti yang dari Iya, disediakan, iya, boleh itu- kita daftar gitu loh. Betul, Upskilling. itu beda lagi ininya apa? Alurnya Sekupnya beda. itu lebih luas. Program upskilling itu. Ya, upskilling dan reskilling gurunya. Kalau upskilling Peningkatan reskilling itu kompetensi. dia dari pemerintah pusat ya programnya. Kita kan punya apa ya istilahnya untuk jurusan yang bidang teknik itu kita punya namanya, kalau dulu apa ya istilahnya P4TK gitu ya. Yang sekarang udah berubah nama, saya lupa namanya. BOE Jadi namanya. BOE. BBB apa sih gitu ya. Agak ribet. Di Malang gininya. Itu gitu. lokasinya di Pusatnya, Malang. Pusat pelatihannya. Kalau guru-guru Oh, TKJ di kejuruan. sana, guru kejuruan TKJ di sana. Elektro juga di sana, mesin di sana gitu. Dalam satu tempat itu. Itu berarti kayak bootcamp itu ya berarti ya? Bukan ya? Kayak asrama dia. Bunda. Asrama. Oh. Tempat pelatihannya, ada kelasnya juga. Gitu. Oh. Itu dalam seminggu 3 hari. Oh, tergantung dari kegiatannya dulu dari pendanaan pemerintahnya aja sih sebenarnya, kan dulu bisa kita datang langsung ke sana selama 2 minggu, seminggu gitu. Terus dibarengi dia magang gurunya sehabis pelatihan langsung dulu kan, baru terjun ke dunia industri yang ada kaitannya dengan sekolah masing-masing. Oh, berarti yang itu upskilling berarti ya? Ya upskilling dan reskilling namanya. Itu sama berarti kegiatannya, upskilling Sama. dan reskilling. Sama. Oh. Itu berarti udah ada anggaran dari Iya, sekolah. itu dari pusat. Dari pusat. Dari Oh, dari Biaya pusat. dari pusat. Terus nanti yang apa nih? Yang skema pendaftaran itu kayak gimana? Lewat aplikasi? atau gimana? Ada aplikasinya disiapkan. Oh, wah keren tuh. Berarti kita sebagai guru tinggal OTW-nya ya berarti ya? Iya, Iya. belajar. Udah belajar ya? Apa teknik terbaru kan gitu ya, yang ingin kita pelajari gitu terkait dengan jurusan nih gitu. Oh, saya belum bisa kayaknya bikin server nih kan, ada yang untuk apa namanya materinya kemarin kan apa namanya saya Keamanan sistem keamanan jaringan. Oh, oke, gitu. ya. Administrasi Jaringan. jaringan ada, Oh. juga tinggal dipilih. Yang pemrograman juga ada kalau yang jurusan pemrograman gitu. Itu berarti kita milik atau memang ada materi-materinya itu? Kita pilih. Kita pilih. Ya. Kita pilih yang sesuai. Pertama, kalau itu ya program upskilling dan reskilling, pertama kita daftar. Setelah kita daftar, menyesuaikan dengan kompetensi kita. Setelah itu diseleksi juga. Gitu. Diseleksi. Kebetulan seperti Pak Mary ini memang kemampuannya bagus, sehingga kemarin dapat kesempatan ya dipanggil ke Malang. Mungkin yang Karena kuota juga. Kuota belum terpenuhi makanya ada slot maju. itu Itu sensor kemampuan dan, dia. ya, kemampuan dan kuota lah gitu. Oh. Jadi dapat kesempatan dipanggil ke Malang. Tapi kan memang ada peluang kan tercipta karena ada keadaan sama ada kompetensinya kan. Kan mungkin Betul. Pak Mary diberangkatkan karena nggak punya kompetensi itu. Iya. Betul. Walaupun ada slot kosongnya kan pasti nggak mungkin lah diambil. Pasti Iya. ada hal yang bagus sih dari Pak Mary mungkin gitu ya. Gitu. Bisa jadi Pak ya. Nggak capek ya dulu gitu. Gitu. Jadi ya kalau mau belajar ya sibuk gitu Pak. Ya. Tapi pas kan Pak Mary pernah ya ikut gitu ya. Nah selama ikut pelatihan itu gimana Pak? Di umur Pak yang udah 30 sekarang ya? 30-an Hampir 40. 40 terus harus belajar lagi nih tentang hal-hal baru nih
ya walaupun masih di bidang yang sama ya. Nah itu gimana tuh perasaannya Pak Miro? Jadi ya karena kalau kita daftar berarti ke atas kemauan kita, kesadaran kita ya, keinginan kita untuk meningkatkan kompetensi gitu loh. Jadi kita nggak pengen nanti anak-anak gitu loh kan sumbernya mereka nanti ya yang akan kerja ke industri. Jadi saya berharap saya belajar dulu nih gitu, saya tingkatkan kompetensi saya gitu loh, dengan harapan nanti saya bisa menularkan ke teman sejawat juga ya, ke teman arti apa yang terbaru kita belajar bareng kan gitu ya. Jadi kita bersama-sama lah gitu. Tujuannya ya biar siswa kita lebih baik. Berarti semua yang tadi kerumitan yang tadi itu ya demi siswa lagi ya, gitu ya. Supaya mereka bisa bertahanlah di industri kan gitu ya. Bisa bersaing lah nantinya. Sesuai dengan keinginan mereka kan, dengan keinginan orang tua. Berarti kalau orang tua memilih SMK berarti udah jelas ini siswa 80% bekerja mereka gitu. Sisanya tahu kan nasib gitu. Artinya kita berusaha menjaga nih kepercayaan ini gitu loh orang tua siswa. Kita sekolah kejuruan ya paling tidak 80 atau bahkan sampai 100% terserah yang industri kan gitu. Kembali lagi seperti itu ya, walaupun usia segini ya harus belajar gitu. Masih kita jadi guru ya harus tetap belajar Pak. Ini memang mau tidak mau ada ya. moto senior tuh Pak yang menggelitik pantang mengajar sebelum belajar gitu. Bener kan? Pantang mengajar sebelum belajar, betul. Karena kan gimana kita mau ngajar kalau kita nggak belajar ya kan. Ini ada teknologi baru nih nggak nyampe kita gimana gitu. Belajar dulu. Gitu. Berarti case ketika misalkan Pak belajar dengan para siswa juga sering juga ya. Sama-sama kulik perangkat gitu ya. Gitu. Sama ya. Sebelum kita sampaikan ke siswa kita belajar bareng juga. Kalau kita ada waktu lagi bagus nih Pak. Pak Wira sharing, wah ini Pak bikin routing gini, routing ke sini ya. Karena memang teknologi itu kan setiap hari bahkan setiap jam, setiap menit ya selalu berkembang. Jadi kita baru belajar pakai Ruiji gitu misalnya, tiba-tiba udah ada merek lain yang lebih bagus gitu, lebih kenceng, lebih user friendly seperti itu. Nah kan itu yang kita kejar ya. Cuma ya karena pasti kita keterbatasan waktu seperti itu juga kan untuk mendapatkan perangkat yang memang terbaru itu kan juga susah gitu ya. Nah makanya kembali kalau kita menyinggung kelas industri, guru tamu ataupun program guru magang seperti itu kan tujuannya supaya kita bisa tahu, bisa kenal dengan perangkat-perangkat yang terbaru ya. Kalau di ISP kan pasti ngikut ya dengan perkembangan yang terbaru. Kalau di sekolah mungkin agak sulit gitu ya untuk mendapatkan perangkat router yang terbaru, mikrotik yang terbaru gitu misalnya. Mungkin harganya kan cukup mahal ya. Nah, kita perlu proses untuk itu. Untuk menutupi kesenjangan itu ya udah kita magang aja ke ISP kan. Pasti di sana udah ada perangkatnya. Jadi kita sedikit tidaknya tahu, kita bisa jelasin, oh ini loh teknologi yang sekarang terbaru, ini yang dipakai di ISP seperti itu. Balik lagi ke bicaraan awal supaya kita mengajar itu pede ya, kata Pak Mary, pantang mengajar sebelum belajar gitu. Emang Balik pantang mengajar sebelum belajar gitu. Ketika nanti ada siswa tanya-tanya, paling tidak kita tahu aja lah dulu walaupun belum pernah konflik gitu. Pernah dengar lah ya. Gitu iya, pernah dengar. Oh ini apa sih gitu. Jadi kita ya pede lah walaupun kalau ditanyain Pak udah bisa konflik. Ya nanti kita proses sambil gitu ya mungkin teknik. Jadi kita. Apa yang kita bicarakan itu paling enggak ada artinya buat anak gitu. Artinya ke depan nanti suatu saat dia ada di industri, oh ini mungkin yang dibilang gurunya. Gitu. Kita berusaha menjadi jembatan itu. Dari mereka tidak tahu kan gitu, kalau pendidikan yang dari mereka tidak tahu menjadi tahu. Dari bisa jadi bisa gitu. Jadi proses mereka itu sekarang belajar nggak mungkin hari ini langsung bisa. Udah pasti. Ya saya bilang sering seperti itu ke anak-anak. Yang penting kalian dengarkan saja dulu, ikuti proses. Suatu saat apa yang kita bicarakan sebagai guru, apa yang sudah disampaikan sama Pak Wiro, saya dan teman-teman yang lain pasti berguna nanti saya bilang seperti itu. Dan kebanyakan ya
kalau boleh saya tambahkan sedikit, kebanyakan siswa yang sekarang itu mereka belajar dari masalah. Ketika mereka mendapat masalah, dari situ mereka mulai belajar. Kalau kita jelasin mungkin secara teorinya seperti ini gitu, nggak menemukan masalah, mereka kayaknya kurang Masih di awang-awang gitu Pak ya, kayak masih di awang-awang gitu. kurang tertarik, kurang greget gitu. Tapi kurang- kalau udah kita kurang kasih injak. masalah, ya udah, baru dia semangat untuk belajar gitu mungkin ya. Jadi jujur aja ini salah satu sekolah yang menginspirasi sebenarnya gitu kan ya. Ya betul, karena jujur aja saya kan pernah bilang ke Pak Wira ya, saya belum pernah melihat sekolah yang punya lab seproper ini ya, ada towernya segala, ada perangkatnya langsung gitu kan. Dan itu adalah bukti keseriusan sekolah gitu ya, dalam supaya anak-anak ini tetap bisa bersaing gitu ya, bisa bertahan di industri, terutama di dunia kerja gitu ya. Gitu sih. Apalagi semboyannya setelah tujuan yang ada SMK ini kan bisa kerja kan Ya, ya, bisa supaya itu BIW bisa tadi istilahnya ya, ada belajar. slogan seperti itu. Bekerja, melanjutkan wirausaha. Nah, jadi mau kemanapun bisa gitu ya. Ya, jadi kita persiapkan mereka seperti itu, harapan kan tetap ada gitu. Jadi kita mempersiapkan, terserah nanti mau kemana mereka gitu. Jadi kita udah persiapkan. Oke, terakhir deh. Tadi kan sempat tuh Pak singgung ketika belajar hal-hal baru sebagai guru nih. Tapi pernah nggak ada semacam ego di mana nih saya sebagai guru harus tahu nih. Jadi ketika ada siswa nanya dan kita posnya nggak tahu, tapi kita bilang tahu nih, tahu gampang nih gitu. Pernah nggak ada yang kayak ego, nggak mau kalah sama siswa, harus tahu segala hal dari semua yang siswa tanyakan? Jadi kalau saya, pengalaman saya mengajar, kalau saya memang belum tahu di awal materi, karena ini materi baru, mari kita belajar bersama. Saya bilang mari kita bersama anak-anak gitu. Jika nanti ada yang lebih tahu, silakan sharing. Saya bilang seperti itu. Jadi berusaha menekan ego, mungkin seiring usia mungkin Pak ya. Seiring Jadi usia mungkin Pak. sepertinya kita masih dalam satu gini ya, satu frekuensi yang sama. Jadi kita mungkin lebih menekankan ke siswa itu. Di tahun-tahun sekarang paradigma guru itu udah mulai berubah ya, bukan sebagai sumber, tapi istilahnya sebagai Teman belajar? teman sharing, pendamping seperti itu. Kita sama-sama belajar gitu ya. Mungkin kalau kita di guru, mungkin apalagi yang mungkin udah berkeluarga gitu kayak saya, waktunya kan juga mungkin terbatas ya untuk browsing seperti itu, walaupun ya sekali dua kali pasti harus menyempatkan diri untuk update gitu ya. Nah, kalau anak-anak kan mereka lebih banyak punya waktu, sehingga mungkin mereka lebih sering browsing, sehingga mereka tahu ada teknologi baru gitu. Jadi kita saling mengisi, yang kita nggak tahu kita sharing dengan mereka, mereka yang share ke kita. Nanti kalau siswanya nggak tahu, kebetulan kita tahu, kita share ke mereka. Jadi lebih ke sharing sih jadinya ya, saling melengkapi gitu ya. Kalau dulu mungkin Satu arah ya mungkin. ya paradigmanya apa yang disampaikan oleh guru itu Mutlak gitu. benar, benar, karena waktu itu mungkin belum ada sumber lain kan. Kalau sekarang sumber belajar udah banyak kan. Ya. Tidak hanya dari guru. Jadi paradigmanya lebih ke pendamping, mengarahkan seperti itu. Jadi karena di internet itu kan banyak gini ya, banyak materi, banyak referensi, belum tentu juga semua itu benar sesuai yang kita harapkan di kurikulum. Jadi kita selain sharing, kita juga mengarahkan. Itu sih paradigmanya yang mungkin lebih kita tekankan sekarang ini. Ya, dengan kondisi siswa yang saat ini ya Cukup ini. Pede. cukup gimana ya? Ya mungkin teman-teman yang nonton video ini ya juga mungkin yang sama aktivitasnya sebagai guru ya udah tahu lah bagaimana kondisi siswa saat ini. Banyak juga Tantangan ya sih. tantangannya, banyak juga
faktor-faktor yang mungkin bisa mengganggu kondisi ya mereka. kondisi mungkin Kayak kemudian kayak distraksi itu terlalu banyak ya. terdistraksi Iya. mungkin dari TikTok, Dari sosmed yang lain, sosmed yang lain gitu. Sedikit aja, set, ih bagus, udah scroll. Jadi pas belajar pun takutnya belajar, HP, ini lagi taruh gitu kan. Betul, itu yang tadi saya maksudkan ya, dengan kondisi yang saat ini. Kalau dulu mungkin ya belum ada sosmed ya masih gampang untuk diarahkan gitu ya. Kalau sekarang ya, tapi kita tetap berusaha bagaimana supaya mereka itu bisa kembali ke jalan yang benar kalau ada yang melenceng gitu ya. Dengan cara apa mungkin kita menyiapkan lab ini ya mungkin sereal mungkin kalau bisa sesuai dengan tempat kerja, termasuk perangkat-perangkatnya seperti itu. Nah, syukur juga sih ada senior-senior dulu yang membantu juga yang mempersiapkan lab ini, sehingga mungkin kalau sekarang ya sudah bisa dianggap layak lah, supaya kita Sangat bisa layak sih, Pak. memberikan pelayanan ke siswa gitu. Wow, ini cuman 30 menit doang udah banyak hal yang saya tahu. Ya itu sharing namanya Pak ya, pasti hal-hal baru akan muncul kan gitu Pak ya. Betul. Apalagi ngobrolnya sambil ngopi kan lebih cair gitu Pak ya. Boleh tuh part 2 ya. Next ya. Part 2 boleh tuh. Ya nanti kalau ada waktu kita gaskan lagi kan gitu Pak ya. Tapi di SMK Tabrani gini nggak ada kayak semacam ekstra digital gitu nggak? Oh, Kayak- sudah dijalankan sebenarnya ya. Belum. Yang terkait dengan kompetensi kita di TKJ itu ada klub namanya Pak. Jadi ada beberapa klub di sini. Ada klub akuntansi untuk jurusan akuntansi. Kita di TKJ ada klub ISP namanya. Ada ekstra komputer juga. Kayak gimana tuh klub ISP itu? Jadi kalau klub itu Namanya aja ya ISP, namanya ekstra ISP. Jadi kita memberikan pembelajaran yang lebih mungkin ya, ketika mereka ikut klub kita akan persiapkan untuk semacam lomba atau kegiatan lain gitu ya, supaya kita punya anak-anak yang memang berminat lebih lanjut, katakanlah seperti itu. Mereka sudah masuk TKJ sebenarnya kan sudah minat nih, nah, tapi kita arahkan lagi Ya dorong lebih dalam lagi. untuk yang memang minatnya bagus, kemudian ada ininya juga prestasinya juga di sana gitu. Tapi klub ISP itu berarti yang diajarin tuh lebih dalam soal bisnis ISP apa tentang praktek sebagai jaringannya itu ya? Ya praktek sebagai jaringannya. Jaringannya. Itu tadi pembinaan dari guru-guru juga. Guru juga. Internal. Jadi seperti yang dibilang Pak Wira, jadi dari klub itu jadi mereka yang memiliki minat yang lebih tinggi dari teman-temannya yang lain. Dan selain itu kita jaring mereka juga, kita persiapkan juga mereka untuk mengikuti lomba gitu. Lomba. Ya lomba, ada Kan banyak LKS gitu. banyak lomba-lomba yang ada kaitannya dengan jaringan gitu. Berarti yang dipilih dari si anggota klub ini. Ya, katakanlah murid-murid yang terpilih lah. Gitu. Betul ya sih betul. Tapi pernah gini Pak, ada ISP yang gini yang semacam bekerja sama dengan si klub ini, atau masih antar ISP dengan si sekolah saya sebagai guru tamu atau sebagai kelas industri gitu. Kalau ke klub sih yang setahu saya belum. Sampai sebatas ini aja sih yang sudah berjalan, sebatas sampai di kelas industri. Kemudian guru tamu itu aja sih yang berjalan. Kalau klub belum sampai ke sana. Belum nyampe ya. Tapi kalau misalkan ada nih ISP yang punya program menjadi bisnismen di bidang jaringan gitu. Boleh, bagus itu. Sangat terbuka kita Pak ya. Sangat terbuka ya. Terbuka banget. Ya, jadi Membuka program seperti itu, apalagi sampai mungkin mengadakan semacam kalau istilahnya CSR gitu ya. Oh, CSR ya. CSR mungkin ke sekolah-sekolah memberikan pelatihan tentang peluang bisnis di bidang TKJ, jaringan seperti itu ISP bagus. gitu ya. Kalau ada yang seperti itu.
Ya, karena kan sebenarnya di telekomunikasi ini sangat luas kan kita belum ngomongin soal bisnis data center. Bayangin data center ada raknya tuh nanti di sewa-sewa tuh. Iya, itu kan tuh banyak ada peluang peluang. sebenarnya, Pak, ya. Ya, betul. Ada bisnis sewa tiang, sewa kabel tuh sewa masuk tower, banget gitu, iya. sewa tower itu kan. Jadi bukan cuma soal konflik doang Iya, sebenarnya. betul. Iya. Ada banyak peluang di sana. Nah, cuman sayang semua informasi itu nggak masif didapatkan mungkin gitu ya, sama siswa mungkin atau sama sekolah mungkin gitu ya, kecuali yang tadi kayak lewat program kelas industri atau klub atau guru tamu tadi gitu mungkin ya. Oke, udah waktu gitu ya, udah dibiar kesorean juga. Thank you Pak Wira sama Pak Wiri waktunya gitu ya, udah ngobrol-ngobrol santai sama saya gitu ya. Juga terima kasih sama Bapak udah menyempatkan diri. Oke, siap. Sama dari Pak ya. Betul. Jadi Jauh dari Kalau ngasem. sampai Greget, Pak. ya obrolan hari ini ya kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau mungkin ada yang kurang berkenan atau penjelasannya kurang pas gitu ya, mungkin nanti kita saling melengkapi gitulah, kita cross check. Mudah-mudahan kita bisa lanjut nih kerjasamanya gitu. Oke, thank you Pak ya. Ditunggu part 2 nya mungkin Iya, gitu. nanti kita Yang ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi kan gitu. boleh. Ada punya kedai kopi di sini. Boleh tuh. Oke. Aduh, itu jurusan lain itu ya. Tepanya udah. Ada boleh. Oke. Thank you. Ya.